Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kekuatan Allah. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya, Fani Paendong. Mazmur 68 ayat 21-35. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagian daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka Zebulon, pemuka Naftali. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Tebrau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya.
Terpujilah Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, siapakah yang meragukan kekuatan serta kekuasaan Allah? Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka meyakini bahwa dunia ini diciptakan bukan karena kehadiran Allah, bukan karena kekuasaan dan keperkasaan Allah, namun mereka meyakini karena kepintaran manusia, kecanggihan teknologi, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada kehadiran dan kekuasaan Allah. Kapan kita meragukan kekuatan serta kekuasaan Allah? Ya, itu bisa terjadi ketika kita mulai beralih kepercayaan, keyakinan kita bukan kepada Allah, namun dalam hidup sehari-hari perhatian kita mulai teralihkan kepada pergumulan, masalah hidup yang sampai detik ini belum juga berakhir. Bahkan mungkin jawaban doa-doa kita yang belum juga dijawab ya oleh Allah, sehingga akhirnya beberapa orang mulai mencari jalan pintas untuk bisa mendapatkan jawaban atas sakit penyakitnya, atas ekonomi, atas masalah hidupnya. Dapatkah Allah itu diandalkan, kekuatan serta kekuasaannya? Di dalam Perjanjian Lama dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Namun sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan sesamanya. Tuhan sangat benci ketika kita tidak lagi sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia menginginkan setiap kita orang-orang percaya hiduplah di dalam kepenuhan Allah, hiduplah di dalam kuasa adikodrati yang datangnya dari surga, yang datangnya daripada Tuhan sendiri, yang kita sebut dan kenal dengan nama Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa mujizat Tuhan masih terjadi? Mujizat bukan terjadi ketika pada zaman bangsa Israel saja, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu laut berau terbelah menjadi dua. Mujizat bukan saja terjadi ketika Yesus dapat membangkitkan kembali Lazarus yang sudah mati. Percayalah kepada kekuasaan dan keperkasaan Tuhan hari ini. Amin.